Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sisi Angel Komit, NIM 2130442. Saya dari Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum sampai dengan jurnal penuntut. Yang pertama mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum. Yang pertama, jurnal pencatat. Jurnal pencatat itu adalah jurnal menentukan kemana dan berapa jumlah yang harus dicatat. Yang kedua adalah jurnal fungsi historis. Fungsi historis itu adalah jurnal yang dicatat secara kronologis dengan waktu yang terjadi. Fungsi yang ketiga itulah fungsi intrinsik. Fungsi intrinsik itu adalah suatu perintah atau instruksi. Yang keempat itu fungsi informatif. Fungsi informatif itu adalah menyajikan tanggal, keterangan, dan jumlah uang yang terlibat. Bentuk jurnal umum. Bentuk jurnal umum adalah seperti gambar ini di atas. Seperti gambar di atas. Yang terdapat kolom tanggal, nama akun atau keterangan, ref, debit, dan kredit. Langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Ya, langkah pertama itu tulis judul. Langkah yang kedua itu mencatat tanggal transaksi pada kolom tanggal. Langkah yang ketiga pada kolom nama akun, harus nama akun yang mengalami perubahan akibat transaksi akun. Debit ditulis rapat dengan tanggal, dan kredit ditulis lebih menjolok ke kanan. Langkah keempat itu adalah istilah kolom debit atau kredit sesuai dengan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi. Setelah kita melakukan jurnal umum, kita akan membuatnya menjadi buku besar. Buku besar itu adalah buku yang disusun secara berurutan berdasarkan nominal. Langkah-langkah dalam menyusun buku besar itu, yang pertama, tulis judul dengan urutan, nama perusahaan laporan yang sedang dikerjakan, dan bulan serta tahun penyusunan. Yang kedua, tulis nama dan nomor akun dan jurnal sebagai judul. Yang ketiga, pindahkan transaksi akun yang jenis dari jurnal umum dan terletak debit dan kredit pada jurnal umum berikutnya. Yang ketiga, catat tanggal transaksi sesuai tanggal yang tertera dalam jurnal umum. Yang keempat, tulis keterangan singkat terjadinya transaksi seperti yang terjadi di jurnal. Yang kelima, catatlah kode akun dalam kode ref dengan isi halaman jurnal. Bentuk buku besar sebagai contoh gambar di atas, yang terdapat kolom tanggal, nama akun atau keterangan. Yang ketiga, kolom debit. Yang keempat, kolom kredit. Yang kelima itu ada saldo debit dan kredit.
Setelah kita melakukan buku besar, kita akan membuatnya menjadi melakukan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang membuat seluruh saldo dan akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Bentuk neraca saldo itu ada dua. Yang pertama itu usaha bersama, yang kedua neraca saldo. Contoh gambar neraca saldo seperti gambar di atas ini, yang terdapat kolom nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Setelah kita melakukan neraca saldo, kita akan menyusunnya menjadi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses pencatatan perubahan saldo dalam akun. Tujuan jurnal penyesuaian. Fungsi penyusunan jurnal penyesuaian yang pertama adalah untuk menghitung sekaligus memperkirakan pendapatan dan beban yang dimiliki perusahaan dalam rentang periode tertentu. Yang kedua itu adalah untuk menentukan saldo catatan yang akan diposting ke dalam akun buku besar pada akhir periode. Tujuan dari Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal. Tujuannya agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama itu beban yang masih harus dibayar, seperti gambar di atas. Yang kedua itu piutang pendapatan. Yang ketiga itu beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka itu terdapat dua transaksi. Yang pertama, transaksi dicatat sebagai aset seperti gambar di atas. Yang kedua itu transaksi dicatat sebagai beban seperti gambar di atas. Yang keempat itu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka juga memiliki dua transaksi. Yang pertama, transaksi dicatat sebagai pendapatan seperti gambar di atas. Yang kedua, transaksi dicatat sebagai hutang seperti gambar di atas. Jenis kelima yaitu penyusutan. Yang keenam itu perlengkapan yang digunakan. Yang ketujuh itu kerugian piutang. Setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, kita akan melanjutnya neraca lajur adalah sebuah lembaran kertas yang berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Langkah-langkah menyusun neraca lajur. Yang pertama, membuat format neraca. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian.
Yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Setelah kita membuat neraca lajur, kita akan membuatnya menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jenis laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi, yang kedua itu laporan neraca, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Setelah kita melakukan laporan keuangan, kita akan membuatnya menjadi jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Jadi, dalam pembuatannya melibatkan pemindahan data dari akun sementara dalam laporan rugi laba akun permanen di neraca. Masing-masing komponen dalam jurnal umum. Yang pertama, akun pendapatan. Yang kedua, akun beban. Yang ketiga, ikhtisar laba atau rugi. Yang keempat, akun FRIF. Langkah-langkah pembuatan jurnal penutup. Yang pertama, membuat akun pada pendapatan dengan saldo kredit. Yang kedua, menutup akun beban dengan saldo debit. Yang ketiga, menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Yang keempat, menutup akun penarikan oleh pemilik. Yang kelima, jurnal penutup akhir. Sekianlah penjelasan saya mengenai jurnal umum sampai dengan jurnal penutup. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dadah.